Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Usin Dewayuni di channel UB Bisnis. Di video kali ini UB akan membahas tentang seputar jualan online ya untuk pemula. Bagaimana sih itu, seperti apa kriteria-kriterianya, dan bagaimana bisa berjualan online tanpa modal yang besar. Nanti saya akan membahasnya di video ini. Jangan lupa ditonton sampai selesai. Baik, kali ini Ubi akan membahas bagaimana sih untuk pemula mau memulai bisnis online sedangkan modal aja belum punya gitu ya. Nah, ini lebih bersifat ke share pengalaman pribadi yang aku alamin ya. Aku 10 tahun yang lalu aku berjualan online, dan di situ aku belum punya modal sedikit pun untuk berjualan online. Dari awalnya saya jualan online itu berjualan dropship dengan menjual produk-produk orang, dari mulai berbagai macam produk yang saya jual, dan saya pun tidak tahu bagaimana caranya berjualan, belum tahu sama sekali ilmunya, bisnisnya seperti apa. Saya berjualannya seperti itu aja, posting-posting begitu aja. Nah, saya dari situ nggak dapet apapun gitu, cuman hanya sebatas orderan 1 atau 2 aja gitu loh. Nah, seiring berjalannya waktu dari tahun ke tahun, ya udah 10 tahun saya berjualan online, tidak menghasilkan apa-apa, dan akhirnya saya pada tahun ke-7 ya, pada tahun ke-7 waktu itu, setelah sekian lama berjualan online, pada tahun ke-7 baru saya menemukan tip atau triknya seperti apa berjualan online, ya, biar mudah dikenalin sama orang lain ya kan. Nah, pada awalnya ya saya berjualan seperti biasanya dengan sistem dropship itu tanpa modal, karena saya tidak punya modal sedikit pun untuk berbisnis gitu. Setelah saya dropship tersebut gitu, berjualan online tersebut, modalnya atau keuntungannya dari setiap penjualan itu saya kumpulkan sedikit demi sedikit, saya kumpulkan, dan tidak pernah saya ambil sedikit pun dari hasil berjualan tersebut gitu. Jadi saya fokus untuk menyimpan uang penghasilan saya tersebut gitu. Nah, dari situ tahun ke-7 mulailah saya memikirkan bagaimana sih caranya biar dagangan kita itu dikenal oleh banyak orang. Bagaimana sih kita bisa berjualan dikenal oleh semua kalangan gitu loh. Nah, hal yang pertama yang teman-teman mesti lakukan ya dalam berjualan online, yaitu pertama, teman-teman harus menguasai dulu produk yang mau ke teman-teman jual. Itu wajib banget ya. Kalau untuk pemula aku saranin kamu fokus aja di satu produk yang kamu punya. Jadi kamu jangan banyak-banyak, ya teman-teman jangan banyak-banyak untuk memilih produk dulu. Kalau untuk pemula wajib fokuskan ke satu produk dulu. Jualkan, misalnya kamu mau menjual tentang produk kosmetika atau fashion kah, atau parfum dan lain-lain, bisa difokuskan ke satu produk aja, jangan ke banyak produk. Karena pertama ya, selain teman-teman bisa mempermudahkan teman-teman, apalagi dropshipper ya, untuk menjualkan produk, itu juga bisa menjadikan sebagai teman-teman biar bisa dikenal oleh semua orang gitu. Jadi, oh si Anu ternyata berjualan ini gitu, jadi langsung kenal ke teman-teman. Tapi kalau ke teman-teman berjualannya banyak produk, nanti akan membuat si calon konsumen itu pusing. Ini orang nih berjalan apa gitu, apalagi teman-teman baru pemula gitu. Jadi harus membuat dulu personal brandingnya dulu teman-teman gitu. Jadi harus mengenalkan dulu teman-teman, oh si Anu gitu. Jadi orang bisa mengenal kita lebih jauh lagi gitu loh teman-teman. Jadi jangan jualan ke banyak produk dulu, apalagi untuk pemula ya. Selain teman-teman tidak ada modal untuk pemula ya, apalagi dropshipper, itu nanti akan pusing sendiri kalau misalnya kita berjualan banyak produk gitu loh. Kemudian selain itu, hal yang perlu diperhatikan
juga dalam berjualan online, yaitu teman-teman harus memperbaiki akun media sosial teman-teman. Yaitu misalnya contohnya teman-teman mau jualannya di mana nih, misalnya kan mau dijualan di Facebook kah, atau di Instagram kah, atau di Twitter kah, bisa ya. Atau berjualan di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak gitu, bisa juga di situ. Jadi teman-teman harus diperbaiki dulu bagaimana akun sosial media teman-teman yang mau teman-teman buat untuk berpromosi gitu. Perbaiki dulu akun media sosialnya, dari mulai misalnya kalau teman-teman mau memutuskan untuk berjualan di misalnya di TikTok misalnya ya. Nah, misalnya teman-teman mau berjualan di TikTok. Nah, teman-teman atur dulu TikToknya tuh harus ke TikTok bisnis gitu. Nah, cara menambahkan followernya seperti apa? Kalau pemula kan kita tidak punya pengikut dan lain-lain, tidak ada yang follow dan lain-lain gitu kan. Jadi kita harus perbaiki dulu akun kita dari mulai foto profilnya, info akunnya, kemudian video-video yang kita posting, dan juga yang utama itu pertemanan. Jangan malu untuk meminta pertemanan ya teman-teman, karena kita kan bukan selebriti, bukan selebgram dan lain-lain gitu ya. Jadi kita nggak minta pertemanan duluan, nggak bakalan ada yang follow teman-teman. Jadi jangan malu untuk follow duluan ya. Nah, kembangkan dulu akun media sosial kita kembangkan dulu, baru nanti kita fokus untuk berjualannya. Perbaiki dulu akun media sosial kita. Misalnya di TikTok nih, minta pertemanan sebanyak-banyaknya, pokoknya jangan gengsi, kita minta pertemanan duluan gitu, follow. Kalau di TikTok itu mentok ya 10.000, jadi lumayan kan, banyak banget orang yang bisa melihat postingan kita kalau kita banyak follow. Jadi habiskan 10.000 tersebut untuk bisa berteman dengan teman-teman di TikTok tersebut gitu ya. Nah, untuk di TikTok, misalnya kalau misalnya di Facebook juga harus perbaiki dulu akun media sosial teman-teman. Misalnya dari mulai foto sampul profilnya, kemudian dari bio Facebook tersebut, kemudian dari kontaknya dan lain-lainnya, itu harus lengkap, benar-benar lengkap. Termasuk alamatnya pun di situ teman-teman cantumkan gitu. Jadi teman-teman tinggal di mana gitu harus diisi gitu. Jadi harus benar-benar real, lengkap dan jelas gitu loh. Nah, untuk di Facebook itu sendiri ya, foto profil itu ya wajib banget pakai foto kita gitu. Jangan pernah kalau di Facebook itu ya, jangan pernah pakai foto profil itu pakai foto brand ataupun produk gitu ya. Nanti gak bakalan ada teman-teman yang mau berteman dengan kita gitu. Jadi usahakan teman-teman pakai foto profil sendiri gitu loh ya, untuk di Facebook. Sedangkan yang di layarnya, yang di depan ya, yang di layarnya itu baru teman-teman pasang foto brand gitu teman-teman, misalnya, atau jualan teman-teman gitu kan, atau logo bisnis teman-teman dan lain-lain gitu. Jadi harus dibedakan ya, foto profil sama foto sampul gitu. Kalau foto profil itu wajib foto sendiri, sedangkan foto sampul itu baru teman-teman boleh memposting produk jualan ataupun lain-lain di foto sampul itu. Nah, di deskripsinya pun itu teman-teman harus jelas banget ya, menulis di situ info bisnisnya dan lain-lainnya itu harus jelas gitu. Misalnya info produk dan lain-lainnya harus jelas. Terus namanya juga, usahakan nama sendiri, baru nanti panggilan, baru nama online shopnya. Misalnya nama sendiri, misalnya ini Dewi, baru disitunya fashion terkini gitu. Nah, itu baru boleh ya teman-teman. Jadi teman-teman harus memperbaiki dulu akun media sosial teman-teman gitu. Jadi sebelum kita berjualan, sebelum kita memposting, itu kita harus perbaiki dulu akun media sosial teman-teman. Dari mulai semuanya kita perbaiki. Dan
pertemanannya pun harus dibanyakin dulu teman-temannya. Dia misalnya seperti di Facebook. Di Facebook itu kan pertemanan itu mentok 5.000. Nah, teman-teman minta pertemanan sebanyak-banyaknya kepada orang, tapi jangan secara brutal ya. Jadi harus tertarget juga minta pertemanannya gitu. Misalnya contohnya nih teman-teman mau jualan produk desain parfum gitu. Nah, parfum itu biasanya umuran sekitar 17 tahun sampai 50 tahun masih menggunakan parfum gitu, usianya seperti itu. Nah, teman-teman berteman dengan orang-orang yang usianya segitu, jangan di bawah usia itu atau di atas usia itu begitu. Nah, untuk misalnya untuk orang yang sering berbelanja itu atau sering posting gitu, jangan sampai teman-teman berteman dengan orang yang nggak aktif lagi di Facebook itu gitu. Jadi teman-teman harus cari bener-bener orang atau teman yang tertarget biar nanti tepat sasaran pas promosi. Nah, semua temannya pada aktif di medsos. Nah, jadi teman-teman mudah untuk mempromosikannya gitu ya. Jadi yang selama ini Facebooknya akunnya asal-asalan ya, silakan perbaiki dulu, perbaiki, dan jangan pernah ngeluh, kok saya kok susah sih closingnya kak, kok saya gak pernah laku sih jualannya gitu. Jangan pernah mengeluh seperti itu. Tanamkan dalam diri itu sikap optimis bahwa aku bisa memperbaiki semuanya dan aku bakal berhasil gitu ya teman-teman. Jadi 7 tahun yang lalu yang pernah aku lakuin itu ya jualan online yang jual produk gak jelas, produknya apa aja dijual, terus sosial medianya pun gak saya atur dan lain-lain gitu ya. Nah, hasil nggak seberapa gitu, paling yang order 1-2 itu pun ya alhamdulillah ya disyukurin. Cuman kan kita berjualan pengen dapat lebih banyak lagi gitu kan. Jadi ya itu caranya harus memperbaiki dulu semua yang saya sampaikan itu. Ya teman-teman, dari mulai sekarang silakan teman-teman perbaiki. Nah, setelah saya menerapkan semua itu ya dari mulai TikTok, Facebook maupun saya jualan di marketplace ya seperti di Shopee gitu. Nah, itu setelah menerapkan semua itu sekarang alhamdulillah saya tembus omset sampai 100 juta per bulan ya. 100 juta lebih. Dari awalnya saya paling dapat 20.000, 15.000 gitu. 3 tahun terakhir ini saya alhamdulillah tembus terus 100 juta ke atas setiap bulannya omset dari penjualan barang yang saya jual. Saya fokus di kosmetik sama baju anak. Jadi teman-teman juga seperti itu ya, yang baru pemula fokus ke beberapa produk dulu. Nah, selain 2 hal yang tadi, yaitu yang pertama menentukan produk yang mau kita jual, ya kemudian yang ketiga kedua memperbaiki akun media sosial teman-teman. Kemudian yang hal yang paling penting juga yang ketiga yaitu menentukan produk yang mau teman-teman jual. Gitu, menentukan produk yang mau dijual teman-teman, yaitu pastikan teman-teman menjual produk yang lagi booming gitu ya. Kemudian yang keempat, teman-teman harus menentukan, apalagi untuk dropship ya, harus cari betul-betul supplier yang bisa diajak untuk bekerja sama menjual produknya, karena teman-teman itu kan tidak punya modal sekali, jadi menjual produk orang lain gitu ya. Jadi untuk teman-teman kalau misalnya mau menjual produk dengan sistem dropship, ngambil di marketplace. Aku saranin ngambil di marketplace ya, seperti di Shopee, Lazada atau Bukalapak. Kalau misalnya teman-teman mau menjual produknya di Shopee, berarti teman-teman ambil produk di Bukalapak atau Lazada gitu ya. Jadi harus kenapa aku saranin di marketplace, karena marketplace itu kan udah jelas gitu, ratingnya udah jelas, teman-teman bisa melihat produk yang teman-teman jual tuh seperti apa gitu kualitasnya. Banyak ulasan pembelinya, lihat dulu ulasan pembelinya, lihat dulu ratingnya atau pengikutnya, kemudian lihat dulu ulasannya dan lain-lainnya gitu ya. Jadi jangan asal teman-teman order, jangan asal teman-teman beli produk gitu tanpa melihat ulasan-ulasan dari pembelinya. Ya, begitu dulu ya teman-teman. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan jika bermanfaat silahkan share ke yang lain ya. Dan tunggu di next video berikutnya. Kalau misalnya ada
teman-teman yang mengeluh ataupun misalnya share tentang yang lain, keluhan-keluhan yang lain, silahkan komen di komen ya. Insya Allah akan saya balas satu persatu komennya dan akan saya buatkan video seperti ini. Dan kalau teman-teman yang mau request atau rekomendasi tentang supplier apapun juga, nanti saya akan bahas suppliernya ya. Untuk yang pemula yang bingung cari supplier, saya pun udah rekomendasikan banyak banget supplier dari tahun-tahun dahulu gitu, karena saya vakum beberapa ada 1 tahun saya nggak bikin YouTube gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat dari YouTube aku sebelumnya ya teman-teman. Sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Like dan subscribe di bawah. Terima kasih.